Kemudian termasuk moderasi beragama itu memang harus dilatari oleh literasi yang matang. Jadi begini Bapak Ibu, usia saya 55 dan saya membayangkan kebenaran bagi saya itu berlapis-lapis sekarang. Nanti panjenengan semakin sepuh itu akan melihat sesuatu hal itu tidak sesederhana itu. Ya, pasti ada sesuatu yang berlapis-lapis. Maksudnya tidak ada sesuatu yang salah itu salah mutlak. Contoh yang paling gampang lah, ya adik-adik ada yang mencontek misalnya. Itu tidak salah mutlak kalau itu kok. Loh iya kan? Kenapa mereka mencontek? Barangkali mereka melihat ada referensi menyontek. Loh iya kan? Bahkan di dalam kamus itu ada kata-kata menyontek. Harusnya kalau diampaikan salah mutlak, kata itu dihilangkan. Ada referensi yang masuk bahwa mencontek itu adalah kegiatan begini. Satu, dari diksinya aja barangkali dia preferensinya ke situ. Kenapa dia melakukan itu? Lah problemnya di situ. Karena dia tidak mempunyai literasi pemahaman tentang mencontek itu tidak baik. Bahwa korupsi itu yang dia sendiri yang dikorup, bahwa mencontek itu sama dengan mengkorupsi proses pemahaman dia, kan gitu. Bapak Ibu, itu yang pertama, tidak ada yang salah mutlak, berlapis-lapis. Semakin pemahaman kita terhadap suatu kasus, oh ternyata dia mencontek itu karena melihat ya gurunya mengajar tidak dengan baik, ini kalau nggak dicontek udah repot, nggak jelas itu ya kan. Misalnya begitu, atau soalnya itu harus sama persis dengan teks buku. Ya gimana? Yang penting kan sebenarnya pemahaman. Sastra Indonesia, adik-adik kita, anak-anak kita itu, tadi saya katakan mereka agen kebudayaan masa depan. Transfer ilmu panjenengan kepada mereka-mereka itu, baik secara sederhana lewat diksi, lewat unsur-unsur luar maupun sampai ke wilayah filosofinya itu. Dan ada satu puisi saya tentang dunia milenial, tapi tidak milenial banget. Artinya puisi ini saya ciptakan, saya tulis ketika saya mulai masuk ke dunia internet, ya, ke dunia gelombang internet itu, ya. Jadi ada beberapa bagian yang barangkali panjenengan nggak paham ini ngomong apa. Sama, saya sampai sekarang nggak paham. Tapi puisi ini yang membawa saya pertama kali ke Eropa. Tahun 2003 saya itu ke Berlin, ke Bremen, kemudian ke beberapa negara di Eropa termasuk ke Belanda karena satu puisi ini, Dik. Jadi bisa membawa kemana-mana. Kemudian tahun 2010 saya kembali lagi ke Eropa, kemudian 2011 atau 12 saya ke Korea, ke produknya Drakor itu karena puisi yang berbeda dari penyair internasional yang lain, puisi yang punya khasanah kebudayaan lokal. Jadi panjenengan bisa bacalah beberapa karya saya yang memang terinspirasi dari kebudayaan lokal. Nah, ini puisi ini saya tulis ketika saya pertama kali masuk ke dunia internet itu dan tergagah-gagah. Karena ada teman saya yang pertama kali masuk ke wilayah internet tidak bisa lepas dari itu. Sama dengan adik-adik kita ini, coba tanya mereka lepas dari handphone 10 menit, 5 menit atau handphonenya rusak, udah kiamat sugro itu udah. Wah kiamat ini kenapa? Handphone dulu susah, ya kan? Kuotanya habis, aduh kiamat ini, ya kan? Hiblek. Saya pertama kali mengenal email, mengenal internet tentu saja tidak seleluasa ini. Tetapi kemudian ada teman saya yang masuk ke internet dan tidak bisa melepaskan dunia internet itu. Setiap hari dia harus membaca koran lewat internet, membaca berita-berita lewat internet. Kalau dia tidak melihat internet, tidak mengakses internet, dia sakau. Dan sakonya lebih berbahaya daripada kan ini. Jadi panjenengan tidak paham nggak apa-apa, tenang aja, nikmati aja. Sama seperti kita yang orang tua tidak paham dengan teknologi anak muda itu, ya kan? Disuruh entry apa nggak tahu saya, gimana dashboard itu apa, logbook itu apa, misalkan gitu YouTube itu apa, nggak apa-apa, yang penting dinikmati aja. Judul puisinya Fobia. Oh ya, cerita tentang teman saya yang akhirnya kecanduan dan kemudian merasa harus keluar dari situasi itu. Dia kemudian menyempikan diri ke pedalaman Kalimantan dan sampai sakit jiwa, Pak. Sakit jiwa, harus konsultasi dokter psikologi.
Dan sebelum dia akhirnya tidak terkendali ke rumah sakit, dia kirim surat kepada saya. Nah, ini hati-hati untuk Bapak Ibu adik-adik, jangan DM saya. Jangan kirim email atau jangan tanggapin status saya, karena statusmu itu bisa jadi puisi saya. Dan kalau itu jadi puisi laku, kamu nggak tak kasih fee. Teman saya ini suratnya dikirimkan kepada saya jadi puisi bagus, dan saya sampai ke Eropa, teman saya nggak saya aja. Judul puisinya adalah Fobia. Fobia itu ketakutan yang amat sangat. Fobia. Di dalam suratmu engkau bercerita tentang gerombolan prahara yang setiap hari menjadi tamu pribadi di bilik paling dalam tubuhku. Mereka ada yang terbang di udara terbuka, menelusup ke dalam gelombang radio dan menjelma teka-teki yang tak berirama, tak bertanda. Mereka ada yang terbang di dalam gelombang radio, menjelma sinetron dan telenovela di televisi. Yang pelan-pelan kau nikmati dengan sentosa. Mereka pula yang melayang di angkasa, menyerbu segala disket, menjelma kode-kode komputer dan internet yang luput kau pahami maknanya. Mereka pula yang melayang-layang di angkasa, menyerbu segala disket, menjelma kode-kode komputer dan internet yang luput kau pahami maknanya. Boleh tepuk tangan. Semuanya telah malih lupa menjadi gerombolan teka-teki yang berderap ke arah sana dalam bilik paling dalam tubuhmu. Mereka menyerbu tanpa peduli pada kepapaan yang telah lama duduk di kursi tamumu, pada kemoyaan yang kian termangu lama di meja makanmu, dalam rupa beraneka warna, birokrasi, pornografi, silakan, inflasi, ekstasi, birokrasi, pornografi, inflasi, ekstasi, politisi, introspeksi, suksesi, akronisasi, birokrasi, pornografi, inflasi, ekstasi, politisi, introspeksi, suksesi, akronisasi, puisi. Sampai di mana tadi? Puisi. Nah, alhamdulillah masih ingat ya. Puisi subversi. Sisi tak terpahami. Mereka menyembilu tiap jengkal keberanian kita dengan pisau purbakaratan. Sementara di kamar tidurmu kekalahan demi kekalahan telah memangsa semua impian yang bahkan kau siapkan dengan sepenuh doa dan harapan. Tentang tanah lapang dan sepak bola, sawah dan insektisida, lautan dan musim salah mangsa, rimba dan kondominium, nuklir dan jepara, internet dan agama, ngaji dan TikTok bersama. Di dalam suratmu engkau bercerita tentang lagu cinta yang kau tulis buat istrimu saat matamu menatapnya tidur dengan wajah yang pucat,
tentang tembang dolanan yang kau hidangkan bagi anak-anakmu saat mereka berangkat lelap bersama penat. Juga tentang doa yang kau panjatkan bagi nenek moyangmu saat mereka memasuki dunia baru dengan gaduh. Semuanya telah kunyah renyah oleh gerombolan prahara peradaban yang menyerbu dalam dadaku, dalam bilik hatiku. Semuanya telah kunyah renyah, tak bersisa di peradaban baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.